Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami kelompok 3 dari 12 MIPA 1 yang ingin mempresentasikan bab pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anggota kelompok kami terdiri dari Marito Gracia Sitanggang, Muhammad Rafli Zamzami, Muhammad Rizky Winasyabani, Naila Adilera Madani Togubu, Novi Susanti, Nur Aini, Pramita Ismanani, Putri Dewi Zabita, dan Raihan. Dan dengan guru pembimbing kami yaitu Dr. Randa Hajah Tutia Librata MPD. A. Mengidentifikasi pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada abad ke-20, rekayasa teknologi yang dikembangkan oleh manusia terus mengalami kemajuan bahkan menuju kesempurnaan. Pada abad ini, ditemukan beberapa alat yang sangat menunjang pada perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Selain itu, perkembangan teknologi transportasi juga semakin menunjukkan bahwa dunia ini tanpa batas. Pengaruh positif dari kemajuan iptek dalam berbagai aspek kehidupan. Yang pertama pada aspek politik. Kemajuan iptek menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemauan bangsa Indonesia. Dengan dilaksanakannya nilai-nilai tersebut akan menjadi alat kontrol yang efektif dan efisien terhadap keberlangsungan suatu pemerintahan. Sehingga pada akhirnya akan tercipta pemerintahan yang bersih, jujur, adil, dan aspiratif. Yang kedua pada aspek ekonomi. Pengaruh positif iptek bagi kehidupan ekonomi yang dapat kita ambil diantaranya. 1. Makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. 2. Makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. 3. Mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi. 4. Meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. 5. Meningkatkan kemakmuran masyarakat. Dan 6. Menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Yang ketiga, pada aspek sosial budaya. Kemajuan teknologi dan informasi yang ditandai dengan munculnya internet dan makin canggihnya alat-alat komunikasi secara langsung telah mempermudah kita untuk memperoleh informasi dari belahan bumi lainnya. Sehingga kita secara tidak langsung telah melakukan proses transformasi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita. Selain itu juga, dengan adanya informasi tersebut, kita bisa mencontoh atau belajar banyak dari tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola berpikir yang baik, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang telah maju untuk kemajuan dan kesejahteraan kita. Yang keempat, pada aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Pengaruh positif iptek dalam bidang hukum, pertahanan, dan keamanan yang dapat kita ambil diantaranya. 1. Makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. 2. Menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. 3. Makin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan 4. Menguatnya supremasi sipil dengan mendudukan tentara dan polisi sebatas penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. Pengaruh negatif iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang pertama pada aspek politik. Kemajuan iptek melalui globalisasi untuk sementara telah mampu meyakinkan sebagian masyarakat Indonesia
bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Hal ini akan mempengaruhi pikiran mereka untuk berpaling dari ideologi Pancasila dan mencari alternatif ideologi lain seperti halnya liberalisme. Akibatnya, hal tersebut akan menimbulkan terganggunya stabilitas politik nasional seiring dengan terjadinya tindakan-tindakan anarki sebagai reaksi terhadap sikap pemerintah yang menurut mereka tidak terbuka, tidak memberikan kebebasan, dan tidak demokratis kepada rakyatnya. Pengaruh negatif lainnya dari kemajuan iptek yang masih diwaspadai adalah munculnya gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme. 2. Pada aspek ekonomi, kemajuan iptek memberikan pengaruh negatif terhadap kehidupan ekonomi seperti berikut ini. 1. Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. 2. Cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing. 3. Akan timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. 4. Pemerintah hanya sebagai regulator pengaturan ekonomi yang mekanismenya akan ditentukan oleh pasar. Dan 5. Sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang, koperasi makin sulit berkembang, dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya semakin ditinggalkan. Yang ketiga, pada aspek sosial budaya. Seperti contohnya 1. Munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengonsumsi barang-barang dari luar negeri. 2. Munculnya sifat hedonisme. 3. Adanya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain itu tidak ada dan tidak bermakna. 4. Bisa mengakibatkan kesenjangan sosial yang semakin tajam antara yang kaya dan yang miskin. 5. Munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi. 6. Makin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Dan 7. Makin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang terakhir, pada aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Dampak negatif yang timbul dari kemajuan iptek dalam aspek ini antara lain akan menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, peran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara semakin berkurang. B. Membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. 1. Sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek. Dengan iptek, hidup manusia dipermudah. Agar tidak menimbulkan dampak negatif dari penggunaannya, maka manusia memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan dan menerapkannya. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tujuan nasional dari iptek adalah untuk memajukan kesejahteraan rakyat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga semua itu harus mempertimbangkan lingkungan dan kondisi sosial masyarakatnya. Mengembangkan iptek juga harus mengingat ajaran Tuhan agar tidak merugikan manusia. Manusia dalam mengembangkan dan menerapkan iptek sudah selayaknya disertai etika dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Etika dalam hal ini menyangkut pengertian yang sangat luas, baik secara keilmuan maupun secara sosial atau moral. Dari segi keilmuan, artinya menggunakan langkah-langkah yang sistematis dan bersifat objektif. Dari segi agama, etika dan tujuan pengembangan iptek secara sistematis dapat dibagi menjadi dua hal, yaitu untuk membantu masyarakat dalam mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa
Dan yang kedua, untuk membantu manusia dalam menjalankan tugasnya untuk membangun alam semesta ciptaan Tuhan. Yang kedua, sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek. Tidak ada satupun negara bangsa di dunia ini yang bisa lepas dari pengaruh kemajuan iptek, termasuk Indonesia. Indonesia sebagai bangsa yang besar harus mempunyai sikap yang tegas terhadap kemajuan iptek ini. Adapun 3 alternatif sikap yang bisa diambil dalam menghadapi kemajuan iptek, yaitu menolak dengan tegas semua pengaruh kemajuan iptek dalam semua aspek kehidupan. Yang kedua, tidak menerima sepenuhnya pengaruh tersebut tanpa disaring terlebih dahulu. Dan yang terakhir, bersikap selektif terhadap pengaruh tersebut, yaitu dengan mengambil hal-hal positif dan membuang hal-hal negatifnya. A. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang politik. Ada 4 hal yang selalu dikedepankan pada saat ini dalam bidang politik, yaitu demokratisasi, kebebasan, keterbukaan, dan hak asasi manusia yang telah menjadi acuan terbangunnya sebuah negara. Apabila suatu negara tidak mengedepankan 4 hal tersebut, maka akan dianggap sebagai musuh bersama. Bangsa Indonesia harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang kuat dan mandiri, namun tidak meninggalkan kemitraan dan kerjasama dengan negara-negara lainnya. Untuk mencapai hal tersebut, harus segera mewujudkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar. Yang keempat, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Selanjutnya, dengan menegakkan supremasi hukum dan memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. B. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang ekonomi. Iptek di bidang ekonomi lebih dahulu terjadi sebelum bidang politik seiring dengan berkembangnya globalisasi. Sejak digulirkan liberalisasi ekonomi oleh Adam Smith sekitar abad ke-15, telah melahirkan perusahaan-perusahaan multinasional yang melakukan aktivitas perdagangannya ke berbagai negara. Mulai abad ke-20, paham liberal kembali banyak dianut oleh negara-negara di Indonesia, terutama negara maju. Hal tersebut kemudian membuat globalisasi ekonomi makin mempercepat perluasan jangkauannya ke semua tingkatan negara, mulai negara maju sampai ke negara berkembang seperti Indonesia. Kenyataannya, globalisasi ekonomi lebih banyak dikendalikan oleh negara maju, sedangkan negara berkembang kurang diberi kesempatan untuk memperkuat ekonominya. Negara berkembang lebih sering dijadikan sebuah objek bertugas melaksanakan keinginan dari negara maju. Sistem ekonomi kerakyatan merupakan senjata yang ampuh untuk melumpuhkan pengaruh negatif dari kemajuan iptek dan memperkuat kemandirian bangsa dalam semua hal. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu sekiranya segera diwujudkan hal-hal di bawah ini. Yang pertama, sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri sehingga memperkuat perekonomian rakyat. Yang kedua, pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Yang ketiga, industri-industri haruslah menggunakan bahan baku dari dalam negeri sehingga tidak terus bergantung impor dari luar negeri. Yang keempat, diadakannya perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, yang berarti segala sesuatu yang menguasai hajat hidup orang banyak haruslah bersifat murah dan terjangkau. Yang kelima, tidak lagi bergantung pada badan-badan multilateral seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO. Yang terakhir,
mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan negara-negara maju. Yang C, sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang sosial dan budaya. Dalam bidang sosial dan budaya, kemajuan iptek membawa pengaruh dalam perilaku yang ditampilkan masyarakat seperti cara berpakaian, gaya hidup, mudahnya mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan. Dari hal ini mudahnya dampak negatif masuk ke kehidupan kita. Maka itu, kita harus membentengi diri dan memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Agar hal tersebut bersifat positif dan dapat diserap ke dalam budaya kehidupan kita sehari-hari, maka kita perlu mengusahakan perubahan nilai dan perilaku antara lain terbuka terhadap inovasi dan perubahan, berorientasi pada masa depan daripada masa lampau, dapat memanfaatkan kegunaan iptek, menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasinya, menggunakan potensi lingkungan secara tepat dan benar untuk pembangunan berkelanjutan. Dan yang terakhir, menghargai dan menghormati hak-hak asasi manusia. Mungkin hanya ini materi yang dapat kami sampaikan, dan kami memohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kami. Semoga materi yang telah kami sampaikan ini dapat berguna untuk kita semua, serta menambah wawasan untuk kita semua. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.